Sebenarnya kasus ini amat sangat sederhana dan mudah, asalkan dalam hal ini kan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya dari Republik Indonesia, berlaku jujur. Teman SMA-nya, wakil ketua OSIS, kepala sekolah. Nah, poin pentingnya adalah mereka saksi tidak pernah lihat ijazah asli Jokowi. Kalau saya turun lagi ke kutu kupret itu loh. Level saya itu lawannya Jokowi. Kalau berfokus di sini, tidak ada ijazah SMA. Logika berikutnya ada ijazah S1, itu pasti bullshit. Kenapa saya jadi tidak dukung Prabowo? Karena Prabowo gabung ke Jokowi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama gue Ando di program Top Research on Publish. Nah, kebetulan kita akan membahas yang dimana terus menjadi sorotan di tengah masyarakat dan menjadi kontroversial di mata publik. Nah, kebetulan kita hari ini sudah ada di kediaman Bang Egy Sujana. Mungkin beliau kan sempat di luar negeri ya. Sekarang kita sapa dulu bagaimana kondisinya dan update tanah, dan setelah nanti kita akan bincang langsung dengan Bang Egy Sujana. Oke, Bang, sebelumnya Assalamualaikum Bang, saya Bang. Alhamdulillah, masih gagah ya sekarang Bang ya, baru bisa apa kayaknya nggak ada luntur jiwa-jiwa ini gagahnya. Amin. Bang, kita mungkin akan ngebahas nih Bang sedikit nih Bang. Iya, gimana? Pertama kita tanya kabar Abang dulu. Abang sekarang lagi sibuk apa? Alhamdulillah, kabarnya baik, atas izin Allah diberikan kesehatan. Menurut hemat saya, nilai rahmat Allah yang terbesar kedua ya, yaitu kesehatan. Itu yang pertama itu adalah hidayah. Jadi Allah kasih hidayah, kita jadi hambanya yang takwa insya Allah. Kedua kesehatan. Ketiga baru keberkahan lainnya. Nah, jadi dengan kondisi hari ini saya kurang lebih 2 bulan di Malaysia, bahkan 3 bulan ya, itu operasi kanker usus. Di rektum. Rektum itu jadi ini kayak ini anus ya. Jadi kankernya itu di sini gitu. Oh, di lubang itu ya. Ya, menutupi kalau mau BAB segala macam. Akhirnya kalau di Indonesia kan harus dipotong usus. Nah, saya ke Penang, Malaysia ada pendapat lain. Jadi anusnya yang diperbesar, dibedah. Jadi bisa operasi. Nah, itu pemulihannya pertama 2 minggu setelah operasi. Kedua 3 bulan, nanti yang keempat 6 bulan. Tapi untuk mengalami kondisi saya sudah mengalami pemulihan yang 3 bulan. Kemudian saya ke Inggris, di Leeds. Berobat lagi tuh? 350 km dari London. Nah, tapi fitnahnya saya punya rumah 350. Itu blow on gitu. Bang, ada gitu Bang ya? Iya. Bang, itu udah berapa lama Bang mengalami kondisi itu Bang? Kalau itu sejak kapan saya tidak tahu, tapi indikasinya sudah lebih dari 5 tahun. Kalau lihat indikasi seperti BAB-nya susah, berdarah dan lain sebagainya gitu. Dan baru mungkin tahun ini Abang baru bisa melakukan untuk pemeriksaan, check up. Iya, check up di Penang. Alhamdulillah atas takdir Allah tuntas gitu. Karena kanker itu problem seriusnya katanya yang ngerti ya, dokter itu bisa menyebar ya, dan bisa terus merambat kayak gitu. Kanker ganas dong gitu kan ya? Memang masuk kan ganas. Termasuk Bang? Di rektum namanya. Di rektum namanya apa? Usus besar yang nyambung ke anus itu untuk proses pembuangan BAB dan lain sebagainya, makanan juga apa situ. Ya itu alhamdulillah, itu satu blessing menurut saya, karena banyak kasus seperti ini nggak tertolong
dipotongnya di usus, pindah ke perut. Jadi perut yang buat sirkulasi buang air itu lewat perut. Kemudian masa hidupnya nggak lama, paling top 5-6 tahun. Bahkan ada yang 1 tahun aja udah syukur bang. Udah meninggal gitu. Alhamdulillah ini nggak ada. Kemudian tidak ada kemoterapi, mesti di kemo. Ya. Alhamdulillah, Allah Maha Kuasa. Wa ija maritu fahuwa yasin. Itu ada di surat ke-26, surat Asy-Syura ayatnya 80. Wa ija maritu fahuwa yasin. Jadi ketika kamu sakit, Allah yang sembuhkan. Jadi sekali-sekali kalau antum sakit, Nando pusing, nggak langsung ingatnya Panadol atau sakit mulut ingatnya Proma ya. Ingat Allah yang itu sembuhkan. paling pertama bang. Itu udah bagus sekarang. Alhamdulillah bang. Berarti udah lancar lah ya, udah aman. Ya, jadi baru 2 minggu lalu lah saya pulang. Bang, tapi kan abang kan mungkin siapa sih yang nggak tahu Egy Sujahnya bang, yang profesi advokat. Tapi untuk dunia lawyer abang masih sekarang saya masih nangani. Terakhir saya tangani kasus di Surabaya. Ada 2 di sana, bahkan 3. Ada kasus tanah, ada kasus mantan Bupati Jombang, ya istrinya. Ada kasus lagi mengenai jual beli tanah yang kesannya fiktif gitu. Oke, bang, abang kan mungkin udah lama banget lah bang ya. Gitu. Berarti untuk pensiun masih jauh tuh bang. Jadi problemnya apa sekarang pertanyaan? Nah, ya kita coba cek dulu secara profesi abang kan udah lama nih gitu. Kenapa mau kita juga sampai kapan sih abang untuk bermain dunia hukum gitu kan? Mungkin abang akan turun generasi ke abang atau bagaimana, atau ada waktu untuk istirahat? Ya. Saya bergerak dalam konteks hukum itu tahun 1990, bergulir 92 resmi buat advokat ya, law firm, kemudian pisah dengan beberapa teman ya, kemudian bikin lagi 2004. Berarti total abang udah berapa tahun nih menjalani dunia profesional? Hampir 40 tahun lah. 40 tahun? Hampir. Wow, sampai lama banget itu. Ya lama, saya udah males ya. Sekarang udah masuk berapa? Sekarang saya insya Allah Desember 66 tahun. Sebentar lagi. Jadi ya. Udah cucu udah 9. Cucu udah 9 bang. Bang, tapi melihat nih bang, dunia dalam sekarang nih bang masih terus menjadi sorotan nih bang. Mungkin nggak asing lagi, mungkin masyarakat udah tahu lah bang ya soal yang adanya dokumen palsu nih bang, yang menyangkut dulu mantan pejabat lah gitu kan. Nah, melihat itu terus sampai kini bang masih marak bang, masih terus bang, panas diperbincangkan sama masyarakat. Abang kacamata abang mata gimana sih bang dalam perkara ini bang? Kalau saya tidak sekedar kacamata ya atau mata, tapi saya melihat juga dengan seluruh kejiwaan saya dalam perspektif sebagai advokat ya. Sebenarnya kasus ini amat sangat sederhana dan mudah, asalkan dalam hal ini kan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya dari Republik Indonesia, berlaku jujur. Itu konsepnya di situ. Oke. Karena saya punya teori os jubedil. Oke. Os jubedil itu cara berpikir. Os itu objektif, sistematis, toleran. Os, O-S-T. Objektif, sistematis, toleran. Dunia ilmiah, basis teorinya itu os. Nggak mungkin dia berpikir secara ilmiah kalau tidak os. Oke. Karena lawan dari os itu subjektif. Tidak terukur, acak kadut, tidak sistematis, dan tidak toleran, intoleran. Ya, jadi walaupun dia itu anak kecil, kalau dia benar kita harus akui. Nah ini biasanya senior atau yang merasa jenderal atau yang merasa sudah punya jabatan melihat rakyat ini tidak objektif. Dianggap rakyat itu bodoh, rakyat itu harus nurut, rakyat itu harus tunduk patuh kepada pemerintah. Padahal yang salah pemerintah. Nah itu namanya tidak objektif, tidak toleran sekaligus, dan tidak sistematis. Jadi itu os. Nah kalau orang berpikirnya os, itu namanya berpikir ilmiah, maka jiwa dia adalah intelektual gitu.
jiwa Bang, dia. itu kan dari atau Nah, personal. benar. Jiwa yang intelektual basisnya 3. Oke. Jiwanya jujur, berlaku benar, dan bersikap adil. Nah, itu konsekuensi logis dari OS. Nah, problemnya kembali ke Presiden Joko Widodo, problemnya tidak jujur, itu problemnya. Kalau jujur kan sederhana aja. Nando, kau tanya kok ijazah kok palsu ya? Enak aja bang, ini asli. Refleksi pasti ditunjukkan ini asli. Terus hingga detik ini kan tidak ditunjukkan. Nanti katanya pengadilan. Nah, waktu di pengadilan tahun 2023, udah 2 tahun lalu kalau dari sekarang. Bahkan jalan 3 tahun nih. Itu saya udah mengalami pengadilan di Solo. Pengadilan negeri Solo. Perkara itu. Iya dong. Kenapa? Karena ketika akhir 2022 saya gugat di pengadilan atas nama Bambang Tri dan Gus Nur. Ini yang penting itu. Jadi saya lawyer. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana ketika membela kliennya. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa ketika saya mengadili di Pengadilan Jakarta Pusat, sayanya juga dipersoalkan sebagai lawyer dan Bambang Tri dan Gus Nur yang ditangkap? Oh, itu Bang persoalkan? Ditangkap. Kalau ditangkap, ada terjadi perpindahan peristiwa perdata kepada pidana. Karena waktu yang di 2022 itu saya perdata. Perdata pada saat itu ya? Dengan dasar pasal 1365. Jadi perbuatan melawan hukum itu, dan dia itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Nah, imposition, problemnya Joko Widodo itu presiden, bukan rakyat biasa. Yang tidak punya spesial hukum lah. Kalau presiden kan omongannya bisa jadi undang-undang, namanya Kepres. Nah, problem seriusnya karena dia presiden dilindungi oleh aparat di bawahnya seperti polisi dan jaksa dan juga pengadilan, sehingga tidak objektif gitu. Ya, ketika saya gugat malah Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Itu problem serius itu. Nah, karena ditangkap berarti peristiwa pidana. Kalau pidana, beban pembuktiannya beda dong. Beda dong, korelasinya. Beban pembuktiannya ada pada polisi dan jaksa. Nah, polisi menyidik sampai tuntas, bawa ke kejaksaan, jaksa mentuntas juga, P21 bawa ke pengadilan. Nah, pertanyaan seriusnya sudah disidang selama 6 bulan, 2 ini nggak muncul di pengadilan. Alasannya pada saat itu? Kalau jaksa alasannya, saya cuma dapat seperti ini bang, dia manggil saya abang di sidang loh. Pada saat sidang itu? Di Solo. Hakimnya juga begitu, kan saya lebih tua lah dari mereka semua itu istilahnya, senior lah. Jadi dalam perspektif undang-undang, terutama undang-undang kaitan dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada pasal 143. Jadi kalau jaksa mau menuntut, itu harus punya kategori yang cermat, lengkap, jelas. Kredibel ya, Pak. Nah, ini nggak ada. Apa nggak lengkap, nggak cermat, nggak jelas? Ijazah aslinya nggak ada. Yang kedua, satu pun saksi dari 30 saksi yang saya alami, 30 saksi loh. 27 dari mereka, dari 27 mereka itu seingat saya 5 ahli, 22 fakta. Seperti teman SMP-nya, teman SMA-nya, wakil ketua OSIS, kepala sekolah. Nah, poin pentingnya adalah mereka saksi tidak pernah lihat ijazah asli Jokowi, tidak yang pernah. Sampai saat ini, Bu? Sampai saat ini. Nah, Bang, ini yang agak... Nah, 3 dari kami, namanya Rocky Gerung, ya, Profesor Asep dari UPI Bandung, kemudian Dr. Taufik dari Solo, ahli pidana.
logika hukum yang terbangun berdasarkan dua hal tadi, saksi dan fakta, alat buktinya. Nah, ini nggak terpenuhi menurut Undang-Undang Pasal 184 bahwa alat bukti itu ada 5, gitu loh. Ini ilmu hukum, bukan karena kebencian. Apa kebencian? 1, saksi tadi, 2, petunjuk, 3, keterangan terdakwa, itu kemudian dalam pengertian itu dokumen, gitu. Nah itu alat bukti namanya. Nah itu tidak ada yang menunjukkan ada dokumen atau bukti nyata ijazah aslinya, tidak ada. Saya minta kepada hakim waktu itu, melalui hakim kepada jaksa, bawa yang aslinya. Mumpung ini diadili di Solo itu waktu itu si Gibran masih wali kota gitu loh. Nah, ini fakta sejarah. Saya selama ini malas dialog di TV itu, niatnya bikin kebencian. Jadi saya nggak mau, walaupun diundang nggak mau, saya nggak mau. Itu yang norak. Tanyakan bang, di tengah kegaduhan ini, abang ya karena apa? Pendekatannya bukan kejujuran, bukan keadilan, apalagi kebenaran. Nggak ada 3 itu. Kenapa? Karena cara berpikirnya tidak objektif. Kenapa tidak objektif? Dia sudah melihat, dia buzzer, dia penjilatnya Jokowi kok. Dan kita tahu, nggak banyak penjilatnya banyak sekali. Memfitnah saya lah, ke Inggris katanya dibiayai George Soros. Itu ya Allah. Dia tahu saya. Tapi ngapain menangani yang begitu? Norak. Jadi kelas saya turun lagi ke kutu kupret itu loh. Level saya itu lawannya Jokowi, ya tuh, yang memang punya masalah. Karena saya membela klien saya, mempersoalkan ijazah Jokowi, bukan kutu kupret tadi semua buzzer itu, penjilat bukan siapa dia tuh. Legal standingnya juga ada, apa dia? Legal standingnya. Tapi kok iNews TV dan lain-lain pada ngundang-ngundang, apa itu? Enggak ada legal standing. Kalau sudah legal standing jelas advokat. Dari saat itu bang, dia pernah ada kok komunikasi dengan pihak-pihak stasiun untuk hadir bang atau apa gitu? Ya ada lah. Ada, cuma abang cuma males saya ngapain. Karena lawannya itu, kalau lawannya Jokowi langsung ya mau. Setidaknya advokatnya. Nggak pernah itu, takut lah. Bang, tapi sisi lain bang, ini juga kan ada juga nih dari yang ramai-ramai di netizen bang ya. Kenapa nggak pada saat waktu itu kan sempat udah heboh tuh soal ijazah kan dulu kan udah sempat dibahas. Kenapa pas mulai bergeraknya setelah dia lepas dari masa jabatan mulai kejar-kejar? Sepanjang saya pengetahuan saya, Jokowi katanya menghormati undang-undang. Kalau dia masih menjabat presiden, nantinya menjadi bias atau memanfaatkan kekuasaan. Nah, kalau betul itu pendapat bagus. Tapi yang Jokowi lupa, ketika saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya tidak gugat Jokowi presiden, dirubah menjadi pribadi. Karena itu diskusi debat kuat dengan hakim waktu itu di pengadilan. Nah, hakim menyarankan waktu itu bagusnya jangan gugat presiden, terima. Oke. Karena buat saya dia presiden atau tidak sebagai presiden menyangkut kategori ijazahnya palsu. Kan dia tidak nyebut presiden juga dia presiden existing waktu itu. Iya, pada saat itu ya. Nggak peduli biasanya, nggak ada gunanya. Tapi mereka memisahkan. Ya sudahlah, saya ikuti logika itu. Masa ketika sedang diuji dalam konteks untuk pribadinya, dia baru gunakan Otto Hasibuan sebagai lawyernya. Saya ingat sekali tanggal 4 April 2024. Ingat saya itu. Bahwa tampil di pengadilan, saya berdebat dengan Otto, satu saya bilang, "Toh, kita ini rekan lah. Saya hormati Anda, Anda hormati saya, tapi nggak usah banyak cakap lah, toh." Saya bilang, "Kau tunjukkan aja ijazah aslinya Jokowi." Memang itu ada banyak di medsos itu berita itu. Tapi jawab Otto apa? "Oh, nggak perlu itu, saya begini begitulah, alasannya nggak mau lah, artinya nggak ditunjukkan juga aja." Kan kalau logika sederhana, jujur yang saya gugat pribadi kok, ngapain pakai jaksa agung?
untuk ngapain pakai seknek sebelumnya loh. Pada saat itu sebelumnya. Itu contoh. Dan tidak mau tanda tangan basah. Nah, setelah itu ada tanda tangannya. Saya jabani itu sidang. Hakimnya, karena hakimnya Tuhannya bukan Allah, Tuhannya Jokowi barangkali takut ya. Ya, itu saya kritik keras aja. Kalau nggak suka ya, bikinlah keterangan baru. Kenapa dia kok memenangkan si Otto? Akhirnya saya dalam satu lagi yang nggak dipahami mereka itu. Mereka bukan nggak paham ya. Profesor juga kan, dan juga hakimnya juga sekolah tinggi juga kan, sarjana hukum. Nggak mungkin dia nggak paham bahwa falsafah zasar azas dalam konteks kasus perdata itu azasnya kesepakatan. Kalau Anda begini, saya begini, nggak sepakat, nggak ketemu dong. Kamu titik tengahnya dong. Oke? Nah, waktu itu problemnya e-court atau no e-court. Maksudnya di sidangnya pakai online atau offline. Nah, dia mintanya online. Saya kira ini udah bukan COVID. Iya. Dia mengalaskan kepada COVID. Dalam konteks COVID itu sudah selesai lah. Sudah selesai, nggak ada urusannya, nggak ada virus sudah. Aduh, ya Allah. Nah, itu. Nah, saya tentang. Tetap dipaksakan. Si Otto maju ke depan, tanda tangan, semua tanda tangan. Saya nggak mau. Tapi kalau saya nggak mau sebagai wakil dari para prinsipal yang menggugat itu, termasuk Bambang Tri, ada juga Muslim Arbi, ada juga Rizal Fadila, ada juga Taufik dari UI Watch, itu prinsipal yang ngasih kuasa ke saya. Ada satu lagi mantan anggota DPR, Hatta Taliwan. Saya ingat itu. Jadi nggak boleh dong dilaksanakan terus sidang, tapi dipaksakan. Akhirnya nggak jelas sampai sekarang putusannya apa. Katanya kita dikalahkan karena dia. Nah, dikalahkan itu bukan karena ilmu, melainkan kekuasaan. Jadi sepintar saya, apapun dan siapapun, profesor sekalipun, kalau lawan kekuasaannya kalah lah. Iya. Itu kan menyangkut cara berpikir. Kalau dia jujur, dia benar, dia adil dengan basis berpikir yang objektif, sistematis, dan toleran, nggak mungkin saya dikalahkan, nggak mungkin. Tapi karena yang pendekatannya kekuasaan, jadi itu terjadi. Oke. Nah, poin penting berikutnya adalah kaitan yang di Solo. Jaksa dengan jujur bilang, saya dapatnya begini bang, buktinya dari polisi. Ya, Di depan hakim. Kalau ini yang kau dapat dari polisi, ini kenapa P21? Mesti P19 dong, balikin lagi. Belum cukup untuk ke pengadilan. Hakimnya takut lagi, Tuhannya sekali lagi bukan Allah kalau dia Muslim ya. Tuhannya mungkin Jokowi, saya takut juga. Karena waktu itu masih presiden Jokowi. 2023 kok masih presiden. Jelas akhirnya dikalahkan. Dituntut oleh jaksa 10 tahun, tuntutannya 10 tahun loh. Diputusnya 6 tahun. Saya banding saya nih, oke? Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pada saat itu banding. Iya. Nah, putusannya dikurangi dari 6 tahun jadi 4 tahun. Saya lihat diktumnya apa yang menjadi alasan dikurangi. Ternyata tidak dipakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tidak digunakan, yaitu pasal 14 dan 15 tentang berita hoax, tentang menghebohkan dan membuat kegaduhan. Itu nggak dipakai. Berarti apa? Confirm dong bahwa Bambang Tri dan Gus Dur tidak bohong, tidak hoax. Beritanya benar bahwa memang palsu ya, tapi nggak diakui dan sampai inkrah, bos. Kenapa inkrah? Karena dikasasi, ya sudah dikasasi, tetap juga putusannya begitu ya sudah. Karena sudah inkrah, selesai, saya nggak melakukan PK. Kenapa? Wasting time, buang waktu percuma, karena kekuasaan masih dikuasai oleh Jokowi. Nah, saya berharap setelah dia lengser 20 Oktober 2024. Oke. Nah, pada tanggal 9 Desembernya, kan jaraknya lumayan itu 4 bulanan, ya.
9 Desember 2024 saya bikin pengaduan ke Barreskrim. Makanya saya lapor lagi ke polisi dengan bentuk pengaduan, tapi ditutup lagi kayak begitu. Namun anehnya, kenapa udah ditutup, saya ajukan gelar perkara khusus, diterima. Lalu gelar perkara khusus lah tanggal 9 Juli 2025, Bos. Tahun ini berarti? Nah, di dalam gelar perkara khusus tidak ada yang bantah saya tentang ijazah aslinya mana ijazah, nggak ada satupun. Aneh itu gelar perkara itu. Mestinya kan gelar perkara itu ada Propam, ada DPR, ada Komnas HAM, ada apa nama itu yang polisi itu, yang pengawas polisi itu, Kompolnas. Ya. Ada terus satu pun nggak ada yang bicara. Tim ahli yang dari Kapolri nggak ada yang bicara. Dan saya katakan di situ, ini gelar perkara nothing. Nothing. Saya keluar, nggak mau ngapain, nggak jelas. Di situ digoreng-goreng lagi. Padahal Roy Suryo dan Roy Suryo, Risman dan Tifa, satu lagi Dr. Taufik, saya gunakan dalam perspektif hukum sebagai saksi ahli atau keterangan ahli. 4 orang ini memberi keterangan ahli di dalam gelar perkara. Jadi nggak ada ininya, nggak ada perbedaannya. Keliru kalau Rasman ngomong ini, dia tidak paham alur ini. Dia hanya paham alur tentang ijazah SMA. Tapi alur cerita yang benar, saya dengan Roy Suryo dan itu atas permintaan saya sebagai TPU. Saya ini pemimpin TPU. Presiden TPU itu saya. Nah, oleh karena itu undangan dilakukan itu kepada saya. Tapi ada yang nggak merasa diundang tapi pengen masuk, nah ini makanya ribut. Udahlah, males saya. Kalau begini saya lebih baik nggak mau lagi urus ini. Boleh. Nah, yang sekarang yang urus, alhamdulillah, Rizal Fadila sama Azam Khan. Nah, itu saya sama satu lagi Bu Kurnia. Ya, jadi ini yang saya redo gitu loh. Udahlah, saya nggak urus itu lagi, kalian aja urus, ya. Nah, sampai sekarang masih terus tuh, kemarin ke Barreskrim lagi, kemarin ke Menteri Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dia masih jalan sama Rasul, saya enggak lagi, karena saya secara ilmu hukum, menurut hemat saya, pengetahuan hukum saya mengatakan saya sudah inkrah, berarti sudah selesai. Soal apa? Kalau itu pas satu soal SMA ya? SMA, itu yang harus dimengerti. Jadi karena udah selesai, harusnya saya jangan dilaporin lagi sama Jokowi. Udah pas itu memang ada sempat itu memang abang ada laporan pada saat itu. Bukan ada memang, iya 12 orang itu kan termasuk saya. Terus apa juga bang? Nah, disitulah saya merasa ini tidak ngerti hukum. Kenapa saya berani katakan tidak ngerti hukum? Terima, kalau Jokowi nggak ngerti hukum mungkin biasa lah, karena dia bukan. Tapi pengacaranya itu loh, anaknya si Otto itu loh. Kenapa dia nggak ngerti? Karena ada 2 undang-undang besar yang konteks advokat. 1, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Saya nggak bisa digugat, apalagi dipidana. Ada pasal itu, boleh cek nanti Anda klik dong di Google. Ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Di pasal 5-nya malah kita standing point-nya adalah legal standing kita adalah penegak hukum. Sama dengan polisi, sama dengan jaksa, sama dengan hakim, advokat. Ya, itu 2 pasal dari Undang-Undang Nomor 18. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Ya. Kalau yang tadi kan 2003, lebih dulu. Sekarang 2006. Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, dalam konteks tanggal 9 Desember 2024, saya mengadu ke polisi tentang ijazah ini. Artinya saya pelapor. Iya. Saya juga saksi korban, ya, karena saya ternyata kan diadili, dilaporkan, ya kan? Nah, menurut undang-undang itu pasal 10, jadi tanggal pasal 10, bahwa pelapor, saksi dan korban tidak bisa dilapor balik, Ya, kenapa ini lawyer ngasih tahu Jokowi gitu? Nah, itu makanya saya waktu dipanggil polisi saya datang, tapi saya jelasin ini.
Sampai sekarang alhamdulillah nggak dipanggil lagi. Bang, Bukan ada apa-apa nggak gitu. Yang fitnah itu kan, aduh buzzer-buzzer itu ilmunya nggak ada. Iya, gitu. Ngomong aja bisanya. Nggak ada ilmunya mereka itu. Bang, sorry. Tapi melihat sekarang pun jadi kayak kurang konsen Bang terhadap isu ini. Jadi yang kita terlihat ya di media sosial ataupun di tayang-tayang itu kayak terkesan tuh kayak kemana-mana memblunder, kayak keluar jalur. Mungkin tanggapan Iya. gimana Bang? Ya inilah tadi kalau basis teorinya tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran dalam memandang kasus ini. Yang kedua, langkah berikutnya jadi tidak jujur, jadi tidak benar, jadi tidak adil. Makanya melebar kemana-mana. Makanya kalau kembali ke fokus dalam perspektif hukum, cara berpikir Osjubedil ini penting. Oke. Dan saya udah tulis buku ini, nanti saya kasih bukunya supaya apa objektif gitu. Objektif, ya. Nah, poin pentingnya adalah pelebaran masalah ini diawali dengan cara berpikir yang tidak objektif. Artinya tidak objektif itu lawan katanya menjadi subjektif gitu. Harusnya jangan bahas yang lain-lain. Kalau bicara ijazah saja. Fokus dibuktikan. Dan saya setuju dengan sini Sutno Diaji itu Pak Susno cerdas. pada saat itu. Dia mantan kabar eskrim. Nggak mungkin dia nggak punya ilmu. Jenderal mantan, dia benar cara berpikirnya. Sangat benar cara berpikirnya. Bang, tapi melihat dari perkara ini Bang, yang terus menjadi sorotan di tengah masyarakat Bang, jadi kayak cemooh masyarakat Bang. Jadi malah bukannya yang tadi Bang, bukan fokus ke perkara, jadi malah antara pribadi saling serang gitu, jadi kemana-mana memblunder itu. Jadi akhirnya beranggapan kayak cemooh di tengah Itu masyarakat. malah jujur. Saling cemooh itu apa akibat dari apa? Iya karena ya Karena tidak jujur kan. Ada kepentingan. Buzzer-buzzer kan dibayar, masa nggak dibayar? Orang ada kok dulu sampai 94 miliar anggarannya. belakang makan saling serang pribadi, bukan dia di luar perkara. Belum di luar itu lagi. Ya kan? Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin orang itu berbuat sesuatu tanpa ada dapat sesuatu gitu. Ya Bang, kan? terus juga melihat Bang, ini agak sedikit sempat heboh sih kemarin Bang, melihat reaksi Bang Apa itu reaksi? Mas Roy and the Gang ke makam itu, dengan terus akhirnya dia kayak berusaha untuk minta saling kopian segala macam. Mungkin paling lama gimana Bang melihatnya Bang? Saya tidak tahu menahu. Tidak ada info, tidak ada pemberitaan ke saya, mungkin nggak ada. Karena nggak ada kaitannya dengan saya. Iya, Bang. Itu udah aja wilayahnya Rasul. Nah, kalau dalam perspektif undang-undang, orang mau ngapain aja boleh dong. Sah-sah aja. Yang nggak boleh itu melanggar hukum. Itu tentu. Nah, pertanyaan saya siapa Roy ke makam dan lain sebagainya, ikut mau meneliti lagi tentang S1 itu melanggar hukum? Kan enggak. Biarin aja, kenapa jadi senewan? Kenapa senewan tuh? Kok meriang itu para buzzer-buzzer Nah, itu? itu kayak, jadi banyak Jadi yang nggak bener siapa? Yang nggak objektif siapa? Lebih ke terbalik ya, terbaliknya. Buzzer-buzzer, penjilat-penjilat itu sampai berani mati bela Jokowi. ya. Kok boleh? Nah, Kok boleh? Sementara sedikit kita menarik nih, Bang. tidak setuju, kita lawan, kita nggak suka, dan kok nggak boleh? Itu gimana logika kesetaraan hukumnya? benar. Nah, maka Dia dukung boleh, dia menjilat juga urusan dia. urusan dia. Tapi kita menentang, kita tidak mau ikut itu, kita mau memilih yang benar, kan kenapa jadi nggak boleh? Kok malah dilaporin polisi? Itu pakai otak dong, itu kan nggak objektif di situ. Makanya juga ada beberapa pihak mengatakan, apa urusannya Anda bahas soal persoalan ijazah Jokowi? Kenapa ke makam? Oke, secara manusia mungkin dia entah nyelawat atau gimana ya. Itu urusan dia. Benar. Nah, cuman jadi itu Kalau itu ditanya juga, kenapa lu para buzzer nggak punya logoisme bela-bela Jokowi? Lu kenapa lu bela Jokowi? Ayo kenapa? ini bisa ada Kan kepentingan. fulus, laisa fulus wa mampus mereka itu. Bisa boleh segala apa. Lu jangan edit itu yang benar. Bang, ini saya real loh Bang ini. Iya, dia kita objektif. Iya. Berdasarkan Saya nggak ada kebencian. Saya udah ngalami jadi korban. Bahkan hari ini masih sebagai terlapor. makanya pas itu juga makan kata kan mulai isu ini saya juga untuk mengangkat itu lebih ke fokus ke abang karena kan pas itu kan abang kan nyentrik ya rame pas itu ya. Mestinya yang cerdas itu ente. Dari sekian ini nggak ada yang mau ini ke saya. Padahal pelopor itu kan saya. Awal mulanya ramai itu. Nah, kalau saya kritik Roy, boleh ya, saya kritik Roy, Rismon, sama Tifa.
dia nggak percaya logika yang saya bangun. Logika yang saya bangun adalah saya ini mempersoalkan ijazah SD, SMP, SMA, fokus di SMA. Terbukti inkrah sudah putusan pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan kasasi, pengadilan Mahkamah Agung ya, sudah menyatakan tidak ada ijazah asli itu, nggak ada, mana nggak ditunjukkan. Logika berikutnya berarti ijazah Jokowi tidak ada yang asli ya. Nah, clear? Nah, pertanyaan seriusnya, kritik saya kepada ini, kan harusnya nggak usah terlalu gobrak-gabrik kayak begitu, ke makam, kemana, memang tadi kan saya bilang itu hak dia. Sah-sah aja harusnya fokus aja ke perkara pasal itu. Iya, bahwa kalau ijazah SMA-nya nggak ada, apa mungkin ada ijazah S1? Sedangkan itu kan soal administrasi dan ya. Mau masuk S1 harus ada SMA. Iya. Otomatis kalau tidak ada Tapi SMA. logika ini nggak mau diikuti gitu deh. Seolah-olah dia merasa hebat sendiri dengan penelitian S1 ijazah UGM itu. Padahal ini logikanya tinggal loncat aja dari ijazah SMA yang nggak ada. Nggak bisa loncat menjadi ada yang S1 kan gitu. Sama kita masuk SMA, ada SMP. Tapi itu kan juga saya tidak bisa melarang. Tapi ini kan kritik boleh. Kalau berfokus di sini tidak ada ijazah SMA, logika berikutnya ada ijazah S1 itu pasti bullshit, pasti palsu gitu. Kan logika hukumnya harus dibuktikan. Karena nggak mungkin ente bisa kuliah di UGM, universitas bergengsi, tiba-tiba nggak pakai ijazah SMA, makanya kan kisruh ini melebar. Harusnya kembali kepada objektivitas, lanjutan dari yang saya, ijazah SMA-nya nggak ada, ya dimungkinkan, bahkan dipastikan nggak ada ijazah S1. Nah kenapa ada? Di sini pemalsuannya. Oh iya, masalah. Adalah pasar pramuka. Jokowi demikian, saya hormati, sudah saya nggak mau ikut-ikut lagi, selesai, karena saya of the contact-nya udah beda. Saya kan ijazah SMA, ngapain lagi? Waktu saya mengadu ke tanggal 9 Desember 2004, tetap kontaknya ijazah SMA. Adapun juga dibahas S1, ada dari wakil ketua saya namanya Rijal Fadila ini yang bawa bukti-bukti. Bahkan ada tambahan bukti kemudian, itu hak dia juga, nggak boleh saya larang-larang. Iya sih. Jelas? Jelas Bang. Nah itu, jadi tolong lewat podcast ini mengklarifikasi. Everybody harusnya kalau pakai konsep tahu diri dan tahu batas, cara berpikirnya objektif, sistematis, toleran, jiwa intelektualnya jubedil, nggak ada masalah, selesai. Tapi persoalannya Jokowi berani nggak jujur, hakim-hakim juga, jaksa juga, lu kemana aja lu? Jujur dan mati untuk menunjukkan statement saya nih, hukum tanpa basis moral itu zolim yang luar biasa. Karena pasti menganiaya orang. Seperti saya malah jadi terlapor. Undang-undang udah melarang. Saya sebagai advokat nggak boleh dilaporkan. Iya. Saya sebagai pelapor, saksi dan korban juga nggak boleh dilapor balik. Kok dilakukan juga? Yang pertanyaan saya, kalau Jokowi nggak ngerti, wajar lah dengan dudukan saya. Ini pengacaranya ini bisik ini kayak apa gitu. Kan harusnya dia berpikir dong. Ini nggak bisa Pak, dia advokat Pak. Dia nggak bisa Pak, dia pelapor Pak. Itu poin pentingnya. Nah itulah makanya saya kembali kepada cara ini. Maka kalau mau sekarang diulang lagi semua persoalan, mulai dari kejujuran. Itu yang pertama. Nah, tunjukkanlah Jokowi, nggak usah pakai lawyer. Masa nunjukin ijazah aja pakai lawyer? Bang, tapi pakai lapor-lapor ke polisi? Iya. Kan nggak logik itu. Benar, memang sih benar. Bang, tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk dalam dokumen pribadi itu haknya kewenangan kayak antara di pengadilan ataupun kayak kepolisian. Itu bagaimana sih? Nggak ada, Bos. Nggak ada ketentuan yang pasti harus di pengadilan, itu nggak ada. Sekarang persoalannya tadi mau jujur kayak tunjukin. Itu kan urusan dia. Yang pegang aslinya dia. Kok kita yang dikejar-kejar? Nggak ada alat bukti kok berani ngomong. Justru kita gugat itu karena kita tahunya ada yang palsu. Yang kita punya yang palsu. Yang sekarang ditunjukin oleh KPU. Mas, kan itu yang dipakai. Seberapa? Bentar. Karena penting buat para pengacaranya dan juga buzzer-buzzer itu.
kok berani bikin laporan polisi, berani ini, berani itu, tanpa ada pernah lihat yang asli. Blow on itu logikanya itu, Bu. Ya saya baru bilang blow on karena memang blow on ya. Kan harusnya yang kita punya ini yang palsu. Saya mau uji, ini asli atau tidak. Nah, yang kedua, menurut ketentuan hukum tidak bisa alat bukti itu yang fotokopi, nggak bisa. Mana ada sejarahnya fotokopi jadi alat bukti yang sah? Nggak bisa. Nggak bisa, gimana coba sejarahnya? Nah, dia tunjukin yang fotokopi yang walaupun dilegalisir, itu juga saya tanya aku, kalau ada legalisir, berarti aslinya ada dong. Ada. Kan dilegalisir, melegalisir dari yang mana? Dari yang asli. Sampai sekarang kan enggak. Coba nggak berani tunjukkan. Dan legalisir pun juga itu masih fotokopinya juga. Nah, problem seriusnya Jokowi presiden. Gitu. Pada saat itu. Sekarang mantan presiden, masih dilindungi, masih ada pas pampres, masih apa, nggak bisa sembarangan. Andai kata Jokowi berstatus rakyat biasa, ya, tidak punya jabatan yang kaitan dengan hukum. Seperti saya ada, kalau saya ini penegak hukum, nggak boleh diganggu dalam konteks peran saya. Sudah, Jokowi misalnya apa, pengusaha biasa, mebel kan ya harusnya dia diadili. Nah, ini problemnya bukan cuma konteks ini, problemnya juga DPR, MPR. Kenapa pada penakut? Dia penakut semua itu, nggak ada yang berani manggil. Saya datengin ke DPR nggak dianggap. Saya datengin juga ke KPU nggak dikasih. Si Bonatua kemarin baru dikasih. Yang pertama tuh saya KPU pusat minta mana yang asli. Alasan begini tunggu sebulan karena kami tidak punya kewenangan. Apa nggak punya kewenangan? Saya bukan menguji yang asli kok. Saya minta yang dilampirkan Jokowi waktu capres itu apa? Kok KPU mana sih itu? Zamannya si Hasim tuh. Makanya dia diazab oleh Allah tuh. Banyak kasusnya tuh. Ya sih Bang. Kita sedikit agak mau tanya soal abang hubungan dengan Pak Presiden sekarang dengan Prabowo nih Bang. Abang kan pendukung banget nih. Dua kali saya, 2014 saya lawyer Prabowo, 2019 saya lawyer Prabowo, sampai saya masuk penjara. Gimana Bang, hubungan abang sekarang Pak? Masih baik, insya Allah baik. Masih ada komunikasi. Walaupun saya tidak pernah menemui beliau dan beliau tidak menemui saya. Pernah sekali telepon saja. Oh gitu, benar. Baik, tapi itu lewat Dasko. Jujur lah, kalau nggak ada Dasko juga nggak bisa telepon. Bang, tapi kan dulu kan abang kan juga sempat ngebantu Anies juga. Gini. Saya bantu Anies, jujur ya. Iya, kayak menarik tegas. Ya. Anies itu 10 tahun di bawah saya waktu HMI. Dia HMI. Iya, pada saat itu. Nah, saya ketua HMI se-Indonesia versi MPO. Oh, abang itu MPO? Iya, saya ketuanya pertama. Ketua MPO saya. Dan Anies baru masuk UGM. Ya, berarti kader kita lah. Iya, masih satunya. Itu satu. Saya ada hubungan simetrisnya itu perkaderan lah, HMI mindednya itu. Yang kedua, kenapa saya jadi tidak dukung Prabowo? Karena Prabowo gabung ke Jokowi. Ini problem sih di Jokowi bukan di Prabowo. Nah, kalau Prabowo sekarang juga mau menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, adili Jokowi, saya gabung lagi, mau saya bela Prabowo. Jadi core-nya di situ, bukan karena saya meninggalkan Prabowo, tidak pernah saya. Saya konsisten, saya bela beliau. Sekarang juga walaupun nggak diajak apa saya tetap bela beliau. Pilih mana Bang? Soalnya abang dua-duanya sama-sama mendukung dulu nih Pak. Nah, sekarang karena in existing adalah Prabowo presiden, ya Prabowo dong. Apa Anies? Anies sudah nggak apa-apa kok. Cuma beraninya gitu-gitu aja. Cari sendiri faktanya aja lah Bang ya. Padahal Anies kalau mau ngelawan sih bisa sebenarnya. Dia 40 juta orang yang dukung dia. Kenapa dia tiba-tiba MK belum memutuskan karena putusan cuma dari KPU dia datang ngucapin selamat. Ganjar Pranowo tidak pernah ngucapin selamat. Iya sih. Habis ya di situ kita lagi dukung, lagi demo di MK, dia lakukan ucapin selamat kan gondok saya. Ini menurut saya, bukan saya Anies nggak suka ya nggak apa-apa, tapi ini tidak kepemimpinan yang sejati, tidak berani melawan, membiarkan kezaliman dan membenarkan kezaliman. Saya ingin omongan Einstein. Einstein ngomong begini, dunia ini kacau karena dianya orang baik gitu. Iya. Orang baik itu cicing cek sana.
Nah, Anies cutinya, kalau ijazah palsu nggak pernah ngomong ya. Iya benar, nggak ada di pernah. Nggak, padahal dia sama kenal UGM. Itu sudah lah, itu pribadi Anies. Jangan dianggap saya juga pecah sama dia, enggak. Saya tetap iya, bersama dengan Anies. bersahabat. Tapi dalam konteks sekarang, saya dukungnya Prabowo lah. Ada presidennya dia. Iya. Dengan segala kekurangannya, dengan segala ada persoalan, tapi dia existing, hukum menyatakan dia presiden. Oke, Bang. Berarti kan tadi kan Abang juga sudah mengklarifikasi. Jadi kan sama ini kan Abang kan mungkin dipertanyakan kenapa Bang Egy nggak muncul, kenapa Bang Egy nggak muncul. Dan Itu akhirnya, alasannya. Dan akhirnya. Kenapa saya nggak mau saya tegaskan lagi ya? Saya lebih menjaga supaya tidak fitnah berkembang. Dan tidak menjadi bias kemana-mana. Ya, tidak melebar. Nggak konsisten dengan teori objektif saya. Ada dua hal penting harapan kepada Prabowo. Dunia internasional dan dunia dalam negeri. Dunia internasional, soal Palestina, kemarin sudah sampai tahap perjanjian perdamaian. Dan ada Indonesia. Itu titik atau poin yang sangat strategis. Artinya Indonesia sudah diperhitungkan tingkat dunia karena ada Amerika, iya, pas ya, kemarin itu ya, dan lain-lain yang di Mesir kemarin. Banyak tuh para itu eksis itu top. Pakai logika terbalik, kalau masih Jokowi yang mungkin itu terjadi itu. Dia nggak pernah pidato juga di PBB. Sepanjang kita tahu. Ada negara kayak Amerika. Nah, tapi sudahlah, nggak usah dibandingin itu. Yang penting Prabowo membanggakan. Adapun dia konsepnya dua negara atau bagaimana itu perdebatan lah yang harus dipersoalkan. Karena ada di ayat Quran yang saya pahami, jika mereka condong kepada perdamaian, kamu harus ikut perdamaian. Itu saya memahami. Nah, tapi juga jangan kayak sekarang. Masa Palestina cepat dapat 20%? Kurang ajar itu. Nah, orang misalnya rumah lo dirampok, didatangi, terus lo diajak dialog, suruh bagi dia. Nah, itu aja logika sederhana. Yang kedua, dalam negeri, Prabowo yang terhormat, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yang insya Allah dirahmati Allah, kesempatan Anda untuk in position, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia juga. Tegakkanlah OSJUBDIL, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Dalam hal ini, jilid 3 yang mau kabinet ini, betul-betul pilihlah orang-orang yang concern kepada cara berpikirnya itu yang OSJUBDIL, cara berpikirnya itu yang untuk betul bangsa dan negara ini, bukan kepentingan ngapain lagi pakai yang mereka-mereka yang dulunya bahkan menghina dia. Iya betul. Misalnya si Menteri Kehutanan apa nggak pernah menghina Prabowo? Si Grace Natali apa nggak pernah menghina Prabowo? Kok dipakai? Tapi di situ hebat juga Prabowo. Kalau saya nggak sanggup, saya harus sikat orang-orang kayak begitu. Contoh gitu, ini yang ke depan inilah kesempatan Anda hidup mulia atau mati syahid dalam arti menegakkan hukum yang benar, ya. Jangan bisa ternegosiasi oleh kepentingan duniawi. Dilaknat oleh Allah hidup Anda seumur hidup dan akan merembet kepada keluarga. Nah, kepada Jokowi menurut saya masih ada waktu Anda bertaubat betul-betul jujur, ini jasa saya, adanya ini, ya, punya fotokopi yang pakai kacamata itu, atau ada yang lain. Nah, ini yang nggak jelas sama dia. Kan yang bisa melakukan itu cuma Jokowi. Iya. Pengadilan memaksa juga maksa apaan? Yang dimunculkan juga yang itu kok. Nah, jadi dengan demikian, ke depan Indonesia insya Allah pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Saya punya kualifikasi doktor bidang pengelolaan sumber daya alam. Saya lulusan IPB tahun 2004. Saya senior dari SBY di bawah saya. SBY di bawah Bang? Iya. Dan tapi ya sudah, kita tahu lah kuliahnya. Tapi yang penting bukan saya bangga lebih senior atau enggak. Yang penting itu ilmunya itu fungsional enggak. Nah, saya bisa hitung laut, kelapa sawit, batu bara, nikel, emas. Ini ingat ya, 3 komoditas saja. Batu bara 3.000 triliun setahun. Kelapa sawit 1.500 triliun setahun. Nikel
1.000 triliun setahun. Per tahun. Udah dapat 5.500 triliun. Pertanyaan seriusnya, APBN kita hanya terakhir 3.800 Per tahun itu. Iya, yang terbaru. Sisanya? Nah, sisanya kemana? Ini baru 3 loh. Kantong kiri, kantong kanan, kantong belakang, kantong balik. Iya, dia bilang ada 11.000 triliun. Berarti berapa kantong itu? Nah, ini nggak diadili. Harus dipersoalkan. Nah, saya bentuklah sekarang gerakan peduli pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. GPPS DALH. Nah, saya bikin ini, saya somasi gubernur-gubernur se-Indonesia, ya, saya mulai dulu dari Gubernur Jawa Barat, untuk menceritakan, membuat data-data mana sumber daya alam yang ada di Jawa Barat, dibawa kemana, dan dikemanakan. Mana yang buat rakyat, mana yang, kok dengan 3 komoditas saja kita udah untung banyak, kok masih ditimpa juga dengan pajak? Kok masih timpa lagi dengan utang luar negeri? Utang swasta, utang pemerintah sendiri. Utang pemerintah sama itu aja 8.000. Iya benar. Coba bayangkan. Jadi karena itu, dengan segala hormat, tidak provokasi, khususnya Prabowo, janganlah memilih menteri-menteri yang tidak amanah, tidak punya kapasitas, dan tidak profesional, dan lebih dari itu, yang tidak bertakwa kepada Allah, janganlah. Ukurannya 3 saja yang takutnya. Al-Qurannya suka dibaca nggak? Sholatnya dijaga nggak? Infaknya. Itu aja nih, nggak usah yang lain-lain. Ya emang sih, saya singkat bang, memang juga. Jadi konsep ASI ya, ASI itu Al-Quran, sholat, infak. Coba ulangi, ASI. Al-Quran, sholat, infak. Nah itu ukuran orang untuk bertahan. Dalil saya surat Fatir ayat 29. Saya kira gitu ya. Jelas? Ada lagi? Nah, baik pemirsa, semoga segala upaya yang dilakukan di dunia politik maupun di dunia hukum pada akhirnya bertujuan untuk kebaikan kita semua. Cek and recheck dalam aspek apapun adalah hal yang wajar, termasuk di dunia politik, terlebih di negara yang menganut sistem demokrasi. Namun dengan sampai semua niat baik tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, menyalahi etika dan norma, karena jika demikian yang tersisa dalam memori publik nantinya hanyalah aksi negatif dan destruktif semata. Terima kasih pemirsa Yusef. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang gak kalah menarik, eksis, dan yang pasti terus menjadi sorotan di tengah masyarakat. Sampai jumpa dan kami pamit untuk ini.